Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita semua dapat bertemu pada kuliah pengantar akuntansi hari ini. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan tentang pengertian dan fungsi akuntansi serta kerangka kerja konseptual. Oke, baik. Yang pertama yaitu pengertian dari akuntansi. Apa itu akuntansi? Nah, akuntansi itu bisa disebut sebagai seni, yaitu seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk uang. Jadi dapat dinilai dengan uang dan menginterpretasikan hasil proses tersebut. Kemudian yang kedua, definisi yang kedua, di sini akuntansi itu bisa disebut sebagai sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan keuangan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pemakai informasi. Nah, siapa saja para pemakai informasi akuntansi? Yang pertama adalah individu. Nah, individu ini biasa menggunakan informasi akuntansi untuk mengelola rekeningnya sendiri atau mengevaluasi pekerjaan baru dan memutuskan untuk membeli barang. Jadi misalnya nih, kita butuh informasi keuangan ya, seorang individu itu biasanya butuh informasi keuangan untuk mengatur keuangannya sendiri. Jadi kita akan mengukur kemampuan kita, misalnya ketika kita menginginkan untuk membeli suatu barang, kemudian kita akan mengukur kemampuan kita. Ini kira-kira kita mampu nggak membeli barang tersebut? Dilihatnya dari mana? Ya kita melihatnya dari informasi keuangan. Keuangan kita bagaimana? Misalnya kalau kita menyimpan dana kita di bank, kita bisa melihat rekening pribadi kita masing-masing. Oh, dilihat dulu rekeningnya, kira-kira dananya cukup nggak untuk membeli barang yang kita butuhkan atau membeli barang yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, pemakai informasi akuntansi yang kedua yaitu pebisnis, para pelaku bisnis. Nah, para pelaku bisnis ini biasanya memakai informasi akuntansi atau informasi keuangan itu untuk menentukan tujuan dan mengevaluasi kemampuan. Jadi untuk menentukan strategi bisnisnya itu biasanya menggunakan informasi akuntansi atau informasi keuangan. Jadi dia akan melihat laporan keuangannya, keuangan dari bisnis yang dijalankan. Oh, kira-kira kalau menginginkan laba itu sekian, itu berarti kita harus strateginya seperti apa. Kemudian mengevaluasi kemajuan. Nah, ini kita bisa mengevaluasi. Oh, ternyata tahun lalu itu pencapaian labanya itu sekian, omsetnya itu sekian. Berarti kalau tahun berikutnya, kalau kita menginginkan omset yang lebih, menginginkan laba yang lebih, berarti harusnya bagaimana nih strategi yang kita susun supaya labanya meningkat, supaya omsetnya meningkat. Nah, caranya gimana? Ya caranya dengan menganalisa informasi keuangan. Makanya kalau kita punya bisnis, dari awal itu kita harus rajin mencatat keuangannya. Ya kita lakukan pencatatan yang sederhana dulu. Oke, itu untuk para pelaku bisnis. Kemudian yang ketiga, informasi keuangan itu juga digunakan oleh para investor. Untuk apa? Ya untuk menentukan mana investasi yang layak, mana investasi yang menguntungkan. Lalu yang keempat, informasi akuntansi
akuntansi atau informasi keuangan itu dipakai oleh kreditor. Untuk apa ya? Untuk mengevaluasi kemampuan si nasabah ini atau calon nasabah ini dalam melunasi pinjaman atau pembiayaannya. Nah, kemudian yang kelima itu pemerintah atau otoritas pajak. Untuk apa? Ya untuk mengetahui untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayarkan si wajib pajak ini. Jadi untuk menghitung sebenarnya berapa sih pajak yang sudah harus dibayarkan oleh si wajib pajak ini. Nah, kemudian profesi akuntansi ya, profesi akuntansi itu yang pertama adalah jasa audit. Jadi, nah ini biasanya profesi akuntansi ini biasanya itu untuk lulusan prodi akuntansi ya. Biasanya untuk lulusan prodi akuntansi. Yang pertama itu biasanya mereka bisa membuka jasa audit, yaitu jasa pemeriksa keuangan. Kemudian yang kedua konsultan pajak, yaitu memberikan pertimbangan masalah pajak yang dihadapi perusahaan termasuk perencanaan pajak. Kemudian yang ketiga yaitu jasa konsultasi manajemen. Nah, jenis organisasi bisnis. Jenis organisasi bisnis ini ada 3 ya, perusahaan perseorangan, persekutuan, dan korporasi. Ini kalau dilihat dari kepemilikan, ya, perbedaannya yang pertama kalau dilihat dari kepemilikan. Pada perusahaan perseorangan ini kan miliknya satu orang, ya, satu pemilik. Sedangkan persekutuan itu biasanya dimiliki oleh 2 atau lebih. Nah, sedangkan korporasi itu dimiliki oleh pemegang saham, yang pemegang saham. Kemudian yang kedua kalau dilihat dari kewajiban pribadi pemilik atas utang bisnisnya. Kalau perusahaan perseorangan, kewajiban itu ditanggung penuh oleh orang pribadi, oleh perseorangannya itu. Kemudian kalau perusahaan persekutuan, kewajibannya itu akan ditanggung secara pribadi. Sekutu itu atau partnernya itu terbatas ya, tidak semuanya itu ditanggung oleh partnernya, tapi ada batasnya seberapa sesuai dengan perjanjiannya di awal. Kemudian korporasi, ini korporasi karena pemiliknya itu adalah para pemegang saham, maka kewajiban atas utang bisnisnya itu pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi. Jadi para pemegang saham itu tidak bertanggung jawab secara pribadi. Beda dengan perusahaan perseorangan ya. Kalau perusahaan perseorangan itu bertanggung jawab penuh atas utang dari bisnisnya. Oke, standar akuntansi di Indonesia. Ini jadi standar di Indonesia untuk pencatatan tadi ya, pencatatan, penggolongan, jadi proses akuntansi itu ada standarnya. Jadi semuanya itu merujuk pada standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Nah, siapa nih yang mempunyai tugas untuk menyusun standar akuntansi? Nah, kalau di Indonesia itu yang mempunyai wewenang untuk menyusun standar akuntansi itu adalah Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu IAI. Jadi standar akuntansi yang berlaku di Indonesia itu disusun oleh IAI. Kemudian dari IAI ini akan menyusun standar akuntansi keuangan yang sudah sesuai dengan standar internasional.
yaitu International Financial Reporting Standard. Jadi sudah sesuai dengan IFRS ya. Jadi standar akuntansi yang berlaku di Indonesia sekarang itu sudah sesuai dengan IFRS yang berlaku di internasional. Nah, yang terakhir itu adalah kerangka kerja konseptual akuntansi. Ini kita harus tahu dulu tujuannya itu apa. Tujuan dari proses akuntansi itu adalah menyediakan informasi kepada berbagai kelompok pemakai yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari para pemakai informasi keuangan itu adalah untuk pengambilan keputusan. Keputusan apa? Keputusan berinvestasi, keputusan menentukan strategi, keputusan menentukan berapa pajak yang harus dikenakan. Jadi kalau kita tarik benang merah, para pemakai informasi itu bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Kemudian karakteristik kualitatif, ini penting ya. Jadi informasi keuangan itu harus mempunyai 4 karakteristik kualitatif. Yang pertama apa? Yaitu dapat dipahami. Lalu yang kedua, reliabilitas. Yang keempat itu adalah yang ketiga itu adalah relevan, dan yang keempat dapat dibandingkan. Apa maksudnya dapat dipahami? Nah, dapat dipahami di sini maksudnya semua para pemakai itu mempunyai pemahaman yang sama tentang proses akuntansi. Nah, supaya mempunyai pemahaman yang sama, bagaimana? Yang merujuk pada standar akuntansi keuangan. Jadi semuanya merujuk pada standar akuntansi keuangan. Makanya standar akuntansi keuangan itu perlu sekali untuk apa? Menyeragamkan. Jadi untuk menyeragamkan semua para pemakai informasi keuangan. Jadi semuanya tuh mencatat transaksinya, semuanya sama. Oh, kalau kita mengeluarkan uang, berarti yang berpengaruh adalah kas. Semuanya sama. Semua para pemakai itu akan mempunyai pemahaman yang sama. Kalau kita mengeluarkan uang, berarti yang berpengaruh itu adalah kas. Kemudian yang kedua yaitu reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Reliabilitas juga bisa disebut dengan andal. Jadi informasi keuangan itu jauh dari kesalahan. Jauh dari kesalahan. Karena kalau kita memberikan informasi yang salah, itu dampaknya itu nanti dampak ke depannya itu akan tidak baik ya. Misalnya, kalau kita memberikan informasi yang salah, kemudian nanti bagaimana ketika manajemen perusahaan ini menentukan strategi? Maka strateginya itu juga tidak tepat kalau kita memberikan informasi yang salah. Makanya seorang accounting itu harus teliti. Jadi ketika kita mencatat transaksi sampai dengan membuat laporan keuangan itu harus teliti supaya informasi yang kita sampaikan, yang kita sajikan, yang kita berikan kepada para pemakai informasi keuangan itu jauh atau bebas dari kesalahan. Kemudian relevan. Relevan itu berarti informasi keuangan itu bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Ya, keputusan berinvestasi, keputusan mengukur kemampuan, kemudian keputusan dalam menentukan besarnya pajak, keputusan dalam mengevaluasi, penting, relevan. Jadi dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang keempat ini adalah dapat dibandingkan. Apa maksudnya dapat dibandingkan? Nah, di sini
informasi keuangan itu harus dapat dibandingkan antar periode dalam satu perusahaan maupun dapat dibandingkan antar perusahaan. Jadi kalau kita mempunyai pemahaman yang sama semua itu merujuk pada standar akuntansi, maka informasi keuangan itu dapat dibandingkan. Karena semuanya dalam menyusun laporan keuangan itu akan sama. Ada informasi aset, ada informasi kewajiban, ada informasi modal. Kalau kita membaca laporan posisi keuangan. Kemudian, bagaimana kita tahu laba perusahaan itu berapa? Kita bisa melihat ada laporan laba rugi. Biasanya investor itu akan membandingkan laporan laba rugi perusahaan A dengan laba rugi perusahaan B. Nah, kalau kita memakai standar yang berbeda, kita mempunyai pemahaman yang berbeda, maka investor itu akan kesulitan dalam membaca laporan keuangan. Karena perusahaan A itu mencatatnya berbeda dengan perusahaan B. Maka kalau ketika kita akan membandingkan, itu kita akan kesulitan mencari, ini labanya perusahaan A di mana. Kalau kita pengen tahu laba perusahaan B itu di mana. Karena dua-duanya mempunyai pemahaman yang berbeda, sehingga kita akan kesulitan dalam mencari atau membaca laba rugi atau membaca informasi keuangan yang lain. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kendala. Kendala di sini kendalanya itu ada 3 ya, yaitu masalah ketepatan waktu. Nah, kita memberikan informasi itu harus tepat waktu supaya bulan berikutnya atau periode berikutnya informasi keuangan yang lalu itu bisa digunakan untuk menentukan langkah apa yang akan kita jalankan di periode berikutnya. Jadi kita harus memberikan informasi itu tepat waktu. Kemudian keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Nah, jadi informasi akuntansi atau keuangan itu harus memiliki keempat karakteristik kualitatif. Misalnya, salah satu karakter itu ada yang tidak terpenuhi. Kira-kira gimana? Apakah informasi itu masih bisa digunakan, masih tepat digunakan apabila kita menentukan strategi? Nah, tentu tidak ya, karena tidak ada keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Jadi 4 karakteristik ini harus terpenuhi semua supaya informasi yang diberikan kepada para pemakai itu bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu manfaat dan biaya. Nah, ini kita harus bisa mengelola biaya dengan bijak ya. Mengelola biaya dengan bijak, efisiensi, supaya nanti kita bisa menentukan apakah biaya yang akan kita keluarkan ini mendatangkan manfaat di masa yang akan datang. Jadi jangan hanya keinginan, tetapi kita harus mengeluarkan biaya itu harus mempunyai manfaat di masa yang akan datang. Contoh kecil dari pribadi kita masing-masing ya. Apakah kita sudah bijak dalam membelanjakan uang? Dalam membelanjakan uang misalnya, apa yang kita beli, barang yang kita beli itu sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan kebutuhan kita. Pasti masih banyak yang mengeluarkan uang itu hanya untuk keinginan. Nah, kalau kita mengeluarkan uang itu hanya untuk keinginan, maka kita belum melakukan efisiensi biaya. Nah, dalam usaha, dalam bisnis, itu kita harus bijak dalam menentukan biaya supaya nanti, karena akan berpengaruh pada laba, efisiensi ya. Jadi kita harus melakukan efisiensi, harus dipilih-pilih mana biaya yang bisa mendatangkan
manfaat. Kemudian yang terakhir ini adalah asumsi. Yang keempat ya, maaf. Yang keempat itu adalah asumsi. Asumsi itu ada dua ya, akuntansi accrual dan going concern. Apa itu akuntansi accrual? Jadi pencatatan dalam akuntansi, metode pencatatan dalam akuntansi itu ada dua, yaitu accrual basis dan cash basis. Apa itu cash basis? Apa itu accrual basis? Nah, cash basis itu pencatatan yang dilakukan pada saat perusahaan itu mengeluarkan atau menerima uang secara tunai. Nah, sedangkan accrual basis itu pencatatan yang dilakukan perusahaan sebelum menerima dan mengeluarkan uang. Contoh, misalnya, contoh pada perusahaan jasa ya. Misalnya nih ada perusahaan jasa, ya katakanlah perusahaan cuci mobil, gitu ya. Perusahaan cuci mobil. Kemudian kita sudah memberikan jasa kita kepada pelanggan. Tapi pelanggan pada saat itu baru memberikan, misalnya nih kita memberikan jasa harganya senilai 50.000. Kemudian si pelanggan itu baru memberikan uang sebesar 20.000. Berarti masih ada sisa yang belum dibayarkan sebesar 30.000. Nah, 30.000 ini akan kita catat sebagai piutang. Ya, kita catat sebagai piutang. Nah, pencatatan ini kita lakukan dengan metode accrual karena kita belum menerima uangnya, tetapi transaksi itu sudah kita catat sebagai piutang dan pendapatan. Sudah boleh kita akui sebagai pendapatan karena kita tahu kita akan memperoleh 50.000 dari si pelanggan. Itu pencatatan accrual ya. Lain dengan cash basis, pencatatan yang dilakukan ketika kita menerima uang atau kita mengeluarkan uang. Misalnya ketika kita menerima senilai pembayaran 50.000, langsung kita catat sebagai kas dan sebagai pendapatan. Itu adalah cash basis. Kemudian going concern, kelangsungan usaha. Jadi kalau kita itu baru merintis usaha, membuka suatu usaha, itu jangan pernah berpikir bahwa usaha kita itu hanya berlangsung 1 atau 2 bulan. Tapi kita harus berpikir bahwa usaha yang kita rintis ini, bisnis yang kita rintis ini akan berkelanjutan sampai nanti. Sehingga kita butuh pencatatan informasi keuangan supaya usaha kita bisa bertahan, supaya kita mendapatkan informasi keuangan sehingga kita bisa menentukan strategi apa supaya perusahaan kita ini bisa bertahan lama. Itu. Kemudian yang terakhir yaitu unsur informasi keuangan. Ada 5 ya, unsur informasi keuangan. Yang pertama adalah aset, yang kedua adalah kewajiban, yang ketiga ekuitas, yang keempat laba dan beban. Oke, untuk aset, ya aset, kewajiban dan ekuitas ini dapat kita peroleh pada laporan posisi keuangan atau neraca. Sedangkan laba dan beban itu bisa kita peroleh pada laporan laba rugi. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas ya. Kita bahas tersendiri untuk unsur informasi keuangan karena nanti akan panjang ya, kita akan kupas apa itu aset, apa itu kewajiban, ekuitas, laba dan beban. Kemudian apa yang bisa dikategorikan sebagai aset, apa yang bisa dikategorikan sebagai kewajiban, apa yang bisa dikategorikan sebagai ekuitas, laba dan beban. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.